أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Tias, kelas 1 Zaid. Akan membaca hadis berbagi. Tahadu, tahabu artinya saling berbagilah hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pendengar 7 Pijar yang berbahagia, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan saum di bulan suci Ramadan. Ini sebuah anugerah, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya. Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Untuk itu sudah sepatutnya kita merasakan atau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena nikmat yang Allah berikan itu benar penuh dengan rasa sayang dan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jamaah pendengar 7 Pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar 7 Pijar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar umat Islam saling berkasih sayang, berempati dan peduli satu sama lain. Maknanya rasa persaudaraan atau disebut ukhuwah mestinya terus dikuatkan.
Karena dengan persaudaraan, hidup kita nyaman, hidup kita tentram, bahkan untuk hal yang mencapai kebahagiaan insya Allah akan tercapai. Di antara beragam sarana untuk merawat ukhuwah adalah saling memberikan hadiah sesama dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu. Kalau kita mendengar kata hadiah, justru pasti semua orang merasakan senangnya luar biasa. Hadiah selalu memberi kesan perdamaian, rasa cinta, dan penghargaan dari si pemberi kepada yang diberi. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar suka memberi dan menerima hadiah. Bukan hanya memberi, namun menerima pun juga dianjurkan. Beliau menjelaskan pengaruh hadiah di dalam meraih kecintaan dan kasih sayang sesama manusia. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saling memberi hadiah ini tidak hanya ditinjau dari sisi materi, uang. Kalau kita ingin hadiah dari orang tua, tidak semestinya dalam bentuk materi, tetapi lebih kepada nilai maknawinya. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW melalui hadis Abu Hurairah, bahwa beliau bersabda, "Ya nisa al-muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau firsina satin." Wahai para wanita, kaum muslimin, janganlah ada seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya yang lain, sekalipun ia memberi tersebut berupa ujung kuku unta. Padahal, apalah artinya kuku yang tentunya hanya menyisakan sedikit daging. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberi permisalan menarik yang menunjukkan perlunya sikap tawadu, rendah hati dalam menerima hadiah. Karena pemberian hadiah tidak selamanya, bahkan kita yang mengharapkan kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Maka dari itu, ibaratkan atau permisalan menarik dari Rasulullah SAW, kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan zero itu paha, aku hadir sebagaimana pula ketika disajikan kuro itu kaki. Jadi permisalan ini antara paha dan kaki. Kalau aku diberi hadiah zero, paha aku terima sebagaimana ketika diberi hadiah kuro, kaki. Jadi tidak membandingkan, bahkan tidak memilah-milih. Tidak memilih, oh ini mah karena pahanya saya hadir, oh ininya karena hadiahnya atau karena undangannya diberi hidangan dalam bentuk kaki, maka tidak hadir. Tidak seperti itu. Jadi permisalan Rasulullah SAW itu bukan hanya menerima, bukan hanya memberi, tapi menerima juga dianjurkan. Bila kita renungkan lebih mendalam, apakah Rasulullah SAW masih membutuhkan makanan dari orang lain? Jawabannya sudah pasti itu tidak. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, beliau diberikan makan minum itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita. Dengan demikian, anjuran dari beliau itu merupakan pelajaran praktis bagi kita semua agar selalu bersikap tawadu dan rendah hati dalam menerima hadiah dari orang lain. Jamaah pijar, para pendengar pijar, 7 pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah hadiah dan berusahalah untuk membalasnya. Jadi jangan sampai kita hanya menerima saja, hanya orang penerima saja, namun berusahalah untuk membalasnya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasulullah yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasulullah SAW bisa menerima hadiah dan bisa pula membalasnya. Nah,
Para pendengar 7 pijar yang dirahmati Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadiah yang memang harus kita terima, ada juga yang mesti tidak kita terima. Salah satu poin yang boleh kita terima dan tidak boleh kita tolak, yakni hadiah dalam bentuk parfum. Dalam bentuk parfum yang mereka beri ke kita contohnya. Itu dianjurkan untuk diterima, jangan ditolak. Karena maknanya sangat ringan, tapi manfaatnya besar. Gitu. Ada pula hadiah yang memang tidak boleh diterima, yakni hadiah yang memberikan madarat bagi kita, salah satunya dalam bentuk suap. Contohnya dalam lingkungan pekerjaan, dunia perkantoran, sudah jelas bahwa hukum suap itu di mana-mana itu diharamkan. Meskipun itu dinyatakan itu sebuah hadiah dari atasan kita, tapi kalau memang bentuk atau niatnya dalam suap, maka itu tidak dianjurkan. Para pendengar 7 pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar kata hadiah, berarti kita juga memaknai hadiah hampir sama atau maknanya dengan sedekah. Namun ada sedikit perbedaan. Kalau hadiah itu diperuntukkan atau ditujukan bagi satu orang yang memang kita inginkan. Namun sedekah itu kita niatkan untuk memberi, itu kadang diperuntukannya untuk banyak orang. Itu perbedaannya. Jamaah pendengar 7 pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu ketika kita diberi hadiah ataupun memberi hadiah, jangan dilihat besar ataupun kecilnya, tapi lihat maknanya, lihat niatnya, dan rasakan manfaatnya. Insya Allah dengan dasar itu kita akan merasakan nikmatnya cinta, perdamaian, bahkan ngerasakan yang namanya persaudaraan yang begitu melekat. Begitu juga kita dianjurkan untuk saling atau menanamkan rasa tawadu, supaya apa yang kita niatkan, yang kita berikan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pendengar 7 pijar yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di acara 7 pijar saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dalam usianya, waktunya, sisa-sisa usia kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini bernilai berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada ucap atau kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat zoma'u wa betalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, diraihkan pahala insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.